Bismillahirrahmanirrahim. Itulah amalan-amalan ribat ya, atau amalan-amalan yang mesti kita amalan dalam konsep murabati, menjaga kontrol jiwa kita supaya kehidupan kita itu tidak dianggap fasik ya. Jadi amalan tadi ada 3, udah paham ya? Nah, jangan langsung ke 3 ya. Satu-satu syaratnya apa? 2, harus paham jadi manusia ihsan. Apapun juga kita buat kita dikontrol oleh Allah. Ya. Betul ya? Jadi jangan coba-coba melenceng dari amalan ini. Sebenarnya berat, Pak. Amalan ribat itu berat sekali. Ya. Arti kata amalan ribat ini nggak boleh, kalau punya guru mursyid mengontrolnya nggak boleh, Pak, sebetulnya. Karena kalau dikontrol terus, ya gimana, Pak? Nanti takut menuhankan kandungan, nggak boleh kan? Antum yang mengontrol diri bahwa antum hidup itu ada CCTV, kemudian hitung-hitung hisab kembali, ya kalau antum ingin menjadi lebih baik ya kehidupannya ya. Jadi gini intinya ya, perhatikan hidup itu. Kaya miskin itu, ya, jangan antum pikir. Ya, tapi kalau antum ikhtiarkan yang terbaik, bukan ikhtiarkan kaya atau ikhtiar miskin. Kalau miskin nggak bakal diikhtiarkan kan. Kaya tidak bisa diikhtiarkan sebetulnya. Kalau Allah nggak ngizinin, betul Pak? Iya kan? Mau hidup dikasih banyak atau mau hidup dikasih cukup? Bohong. 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 Salah kita berpikir konsep spiritual itu cukup kan? Kalau cukup itu udah sangat banyak, Pak. Pas kurang ada. Pas kurang ada. Pas dikasih cukup, kurang terus, Pak. Karena butuh keseimbangan. Coba antum dikasih 1 miliar. Dikasih beban 1 miliar, Pak. Iya. Kalau cukup, Pak. Kita nggak punya apa-apa. Pas kurang, dikasih Tuhan kan. Mau pilih mana? Cukup atau banyak? Bohong. Banyak bila perlu satu toko, udah toko plastik jadi 10 plastik gitu kan. Karung, toko plastik. Jangan gitu. Insya Allah. Itulah ajaran-ajaran makom baru sampai makom 3 tuh. Sama baru kita naikkan makomatnya yang selanjutnya. Makomat keempat ada yang tahu apa Pak? Mu'aqabah. Apa? Mu'aqabah. Ini masih kelompok murabata, mengontrol jiwa yang berikhtiar. Bahasa syariatnya orang nyebut tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu bukan membersihkan ruhani aja, bukan zikir aja, termasuk ikhtiarnya dibersihkan. Jadi bagian dari keempat makomat ribat ini adalah al-mu'aqabah. Artinya, berani nggak nih? Kalau antum salah, antum sendiri membuat sanksi. Ya, Aden menampak bila perlu kasih sanksi badan. Mudah-mudahan Aden digiling tronton katanya. Sanksinya yang seimbang. Itu dia. Berat ya. Kalau antum berbuat salah, langsung diri antum menghukum diri sendiri. Itu namanya mu'aqabah. 4 ya, di makomat 4, 5, 6, 7 berat tuh. Umumnya di 3 aja, yang ketiganya itu menghitung jarang. Ya, yang kedua aja antum merasa dikontrol jarang. Malenga orang dikicil.
Syarat manggaleh pun boleh lah, awam. Syarat manggaleh harus ada modal, ya, ditampenan rame, harus kontrak, kan gitu itu syarat-syarat tuh. Pas masuk kado, manggaleh antum bisa dikontrol Allah, jarang. Nah, itu kekuatan rohani. Dan ketiga, maitung balik. Ya. Kontrol tadi, mengevaluasi, apa lagi? Pertanyaannya ajaran kok didapet enggak di luar enggak kan? Anda mainan. Berat tuh. Keempat jelas muakabah. Muakabah itu kalau saya berbuat sanksinya samojo sumpah pocong. Samojo talkin. Ya, tahu talkin? Nan ngaji di sekolah ditalkin. Antum berbuat salah, antum pernah kena sumpah. Jo diri antum sendiri. Ya. Kalau lah ditalkin, apalagi mentalkin saksinya itu dake ya Allah, diumpama para wali, mursyid, ya. Ada ndak akan melakukan mabuk, manggele. Nah, ada saksi kok, talkin, hantam jo, pas melakukan itu langsung gempor. Itu di psikoko. Itu namanya mu'aqabah. Ya, berani? Kalau besok antum manggaleh mengicu orang, ndong sumpahan. Calon enggak? Calon enggak? Atau awal bersumpah diri, mu'aqabah itu diri awal sumpah. Ya Allah, kalau dan besok manggaleh plastik enggak laku. Umpama kalau ndak laku, targetnya 10, ndak laku 9, ya berarti dia pernah buat salah. Mudah-mudahan dia ndak berbuat salah. Itu muakabah nan batul. Itu muakabah amalannya. Namanya talqin ikhtiari. Ya, ilmunya gitu. Berani nggak antum mengasih punishment pada diri antum sendiri? Berdagang itu juga, kalau antum mengicu, antum pasti bisul. Dijamin bisul. Ayo. Bakat tuh ke diri, itu muakabah. Ada diamalin, jarang kan? Ada itu amalannya. Itulah bagian-bagian dari ajaran-ajaran yang lebih dalam. Ya, jadi memberikan sanksi atau hukuman terhadap diri sendiri atas kesalahan dan dosa atau perbuatan yang sudah dilakukan. Berani? Itu makom keempat dari ajaran torekot yang disebut mu'aqabah. Kalau antum sudah berniat baik hidup, saya menjadi dosen karena saya mengajari orang supaya berakhlak baik, ya. Baik disadari atau tidak, dia mengucapkan begitu dalam kolbunya, pas dia melakukan jinah di tempat itu langsung kena tuh. Kadang-kadang nggak disadari tuh. Apalagi kalau ada saksi. Ngeri Pak hidup tuh. Kita sering terjolimi kata orang. Hati-hati mulut kamu itu apa tuh boleh dikata doa. Komunikasi. Itu yang disebut muakabah. Ya. Jadi dengan kita memberi sanksi daripada dosa, kita tidak kena azab dunia. Sampai enggak? Maka kalau kita melakukan salah, langsung punishment caranya, sedekahnya naikkan. Jangan gede-gede bang, pula untung. Sampai enggak? Ondeh dan lupu. Ada mengicu orang tadi itu. Hati-hati panggalego. Pas disadarkan sama Allah, langsung antum memberi sanksi kepada diri. Kurangi keuntungan. Itu dia salah satu amalan muakabah. Di antaranya bukan sedekah tapi namanya infak. Kalau konsepnya, infak lebih besar.
besar. Tuh, gini. Ini tujuannya menghapus hisab dosa kesialan hidup ke depan. Nah, tuh. Lakukan dengan amal kebaikan kalau antum melakukan kesalahan yang berat sebagai penebusan. Islam tidak mengajari penebusan dosa diwakilkan ke orang. Nah, penebus dosa. Cium tangan si Anu, udah hilang dosa antum. Itu kaji sesat. Langsung praktek, dikenakan pada diri. Di antaranya melakukan amalan yang memberatkan nafsu. Amalan yang memberatkan nafsu itu keren, Pak. Nafsu makan, tidak makan. Nah, seperti berinfak harta, naikkan dari sedekah. Sholat malam, gampangnya gitu deh. Kalau saya mengicu orang dalam segala sesuatu, orang teraniaya, saya akan sholat malam. Penebus. Niatnya harus begitu. Penebus kesalahan saya. Itu amalan mu'aqabah. Ada dilakukan? Baru tahu kan? Itu amalannya, Pak. Ya udah deh, jangan sholat malam berat, Pak. Naikin aja infak menjadi sedekah menjadi nilai besar. Sedekah juga. Nah, saya infakkan seluruh dagangan saya termasuk kontrak-kontraknya ke orang lain, matilah waktu. Enggak coba, enggak bisa macam itu. Itu dia, Pak. Atau puasa sunnah kalau berat banget. Kalau misalnya amalannya salah. Bapak misalnya dagang, tahu-tahu ya Bapak main ini supaya naikin, di antara yang tidak boleh oleh agama. Main judi, ya uang dari dagangan untuk itu berlipat Bapak. Waduh kacau. Maka amalannya puasa sunnah bisa sampai 100 hari loh untuk penebusan itu kalau udah kemakan kepada dagangan. Itu amalan mu'aqabah. Tujuannya ini apa? Guna bisa mendidik jiwa agar tidak melakukan lagi takut berbuat maksiat dengan disiplin yang ketat. Keselamatan kebahagiaan diri di dunia maupun akhirat tentu tergantung bagaimana kita bersikap kepada diri sendiri dengan melakukan punishment kepada diri sendiri. Apakah mendekatkan kepada kebaikan atau malah sering mengerjakan kemungkaran? Pas kita melakukan kemungkaran, segera kita menghukum diri kita sendiri. Mulai itu dari kebersihan jiwa, kesucian, kemuliaan jiwa, serta sampai sejauh mana kita menanamkan adab-adab Islam. Ya. Sebab patutlah kita sebagai muslim mendidik diri sendiri dengan mengerjakan hal yang mampu diridhoi Allah kalau kita melakukan salah. Allah tahu. Nggak ada yang suci kecuali Nabi, betul kan? Sering melakukan kesalahan. Karenanya amalannya Allah berfirman, Asyam 9-10 dibaca Iwan. Itu mu'aqabah. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Gini Pak, kalau antum melakukan kesalahan yang biasa dilakukan apa? Tobat kan? Astagfirullahaladzim, dan salah. Punishment di mana? Belum mu'aqabah itu. Maka sering melakukan kesalahan lagi kalau hanya dengan istighfar. Mengurangi kesalahan sedikit aja tuh. Tapi punishment saya sumbangkan nih. Karena saya melakukan kesalahan. Dinaikkan sedekahnya. Itu mu'aqabah. Atau saya sholat malam nanti. Kalau nggak ada uang. Itu mu'aqabah Pak. Maka itu yang disebut tobatnya sudah lebih kuat. Apa ya Pak?
Jadi bukan istighfar begitu aja. Istighfar itu sebetulnya untuk ke depan, supaya kita jangan melakukan dosa, supaya kita jangan melakukan kesalahan, bukan sebelumnya. Nah, sering salah kita nggak makrifat pemahamannya. Ya, jadi menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan itu namanya berazam. Jadi muakabah itu azam untuk tidak kembali ke lumpur itu, tidak terulang lagi kesialan itu namanya azam. Maka Allah berfirman, At-Tahrim surat 12 ayat 8, mainkan spiritual itu. Berazam itu menghukum diri sendiri. Surat 12 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi amalan keempat, kalau antum melakukan salah satu punishment yang menghukum diri antum kelakuan salah, ini berlaku untuk hal yang lain juga, ya. Maka antum langsung mengucapkan dalam diri, saya akan melakukan apa yang disebut amalan apa? Mu'akabah. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Langsung antum misalnya bersedekah, ditambah dari sedekah yang pokok. Sedekah awal itu sedekah keuntungan, ada hak orang lain. Sedekah kedua sama juga 2,5%. Ya. Karena apa? Yang kedua, karena kesalahan. Pas masukin sedekah, antum ucapan apa kata-katanya? Misalnya ke anak yatim, kata ke orang, Robbana, bacalah, Atmin lana nurrana wafir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, perhatikan kata Allah ngajarin nih, ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu yang disebut nafsuha. Taat kamu sempurna, kamu tidak akan kena ajab, tidak akan kena rugi, walaupun antum sudah melakukan kesalahan. Dibayar Pak, nggak ada yang gratis hidup tuh. Paham? Kenapa mentok saya nggak dapat jodoh? Pas ngomong pikiran, hukum diri saya. Sholat 2 rakaat,
Ya, ya. Sudah itu angkat tangan Rabbana. Nah, sampai apa? Ayat terakhir. Ayat 8 yang dibaca bagian terakhir. Kalau antum melakukan kelalaian atau kesalahan atau kegagalan. Kegagalan bukan orang lain, Pak. Diri sendiri. Nggak ada kegagalan karena orang lain. Orang kalau melakukan, mengarahkan ke kita itu ke Allah ngizinin. Karena antum memanggilnya. Berarti antum berbuat salah. Berpikir makrifat, Pak. Setuju? Wih, keren. Pulang. Itu amalan mu'akabah. Berat? Ada yang bilang mudah, dong cikuy. Berat, Pak. Tapi setidaknya tahu kan ilmunya. Bermuakabah adalah suatu sikap berani keras kepada diri sendiri. Berani ya? Bukan kerasnya ke orang lain. Yang sering buat lalai diri kita kok. Berani memberi sanksi ketika kita berbuat dosa, lalai dalam berbuat kebaikan atau tidak mampu melakukannya secara maksimal. Itulah muakabah. Makom keempat. Ini ada kisah Abdullah ibnu Umar bila ketinggalan sholat berjamaah, ketinggalan nih maghrib, isya, langsung dia menghidupkan seluruh malam di hari itu dengan beribadah. Nggak tidur. Menghukum dirinya. Telat berjamaah. Koidah mengicu jutaan. Seolah-olah pede. Kacau, Pak. Nggak bisa, Pak. Ya. Rahmat Allah, antum itu kalau dihitung dosa ke belakang, nggak kehitung. Bener nggak? Berat, Pak. Rahmat Allah tuh. Aja sekarang udah tahu nih apa yang mesti kita lakukan. Supaya antum nanti tidak dihisap. Hisap diri antum sekarang. Jadi salah satu contoh tadi kan udah disebut tuh. Abdullah bin Umar. Telat aja sholat berjamaah langsung beribadah semalam suntuk. Atau ketika dia pernah mengakhirkan sholat maghrib. Kemudian dikasih petunjuk. Nampak 2 bintang di langit setelah sholat maghrib. Ya. Nampak nih Abdullah ibnu Umar ini ada 2 bintang di langit. Tahu ini Allah menyuruh membebaskan 2 orang budak. Gede itu, Pak. Onta tuh kalau membebaskan budak. Bayangin, Pak. Itu muakabah. Jadi muakabah kalau antum biasa mengeraskan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, maka kehidupan antum yang tidak tahu akan diberi tahu. Membuka hijab, itu muakabah. Masuk makomat kelima. Apa? Makom kelima adalah muahadah. Apa? Nah, ulang dari atas ya. Makom pertama apa dalam hidup ini yang mesti antum pahami dalam konsep ruhani? Musyarakah. Hidup dagang ada syaratnya. Yang kedua, murakabah. Apapun yang kamu ikhtiarkan, apapun yang kamu lakukan, ada kontrol CCTV. Bermakomlah ihsan karena Allah melihatnya. Makam ketiga, muhasabah. Hitung balik, analisa balik, introspeksi diri. Makam keempat, muakabah. Apa itu? Mempunismatkan diri, tidak menyalahkan orang lain. Sampai ya, semua ada amalan. Ya. Sudah itu kita masuki makom keempat, namanya muahadah. Ada yang tahu muahadah? Muahadah adalah peringkat perjanjian dengan Allah, berjanji dengan Allah. Kalau antum sudah selesai berjanji kepada Allah bahwa antum tidak akan melakukan pertolongan apapun juga, ibadah, ikhtiar, bukan karena faktor yang lain, tapi karena Allah. Berarti muahadah itu adalah tauhid murni, nggak ada yang lain. Saya berjanji hanya kepada Zat yang menciptakan saya. Berat loh.
Ikhtiar hilang nih. Perjanjian kita hanya kepada Allah. Ya, muahadah. Sebelum kita lahir ke atas dunia, antum berada di alam gaib. Betul? Balik lagi ke alam gaib. Jadi alam lahir itu jembatan. Sekarang antum berada di alam jembatan. Belum alam asli. Alam gaib itu bukan tidak ada, tapi tidak nampak dengan jembatan. Paham gak nih? Nah, itu dia. Sebelum kita lahir di dunia, kita berada di alam gaib. Namanya alam arwah. Allah membuat kontrak sebelum antum berjalan. Allah buat kontrak, namanya kontrak tauhid. Waktu antum di alam gaib dulu semuanya sama. Dibuat kontrak. Yakin antum Tuhanku adalah saya? Ya. Ada di Quran nggak? Ada. Kenapa nggak ingat? Karena antum di jembatan. Karena antum di alam tertutupan. Disebut alam lahir. Nggak inget tadi. Mau inget Pak? Matiin tuh badan. Antum pernah berjanji tauhid. Maka hidup kalau nggak benar di jembatan itu nyemplung dia. Ketangkep iktibarnya begitu. Nah, tuh dia tuh. Jadi kontrak tauhid itu udah terjadi ketika kita dalam keadaan ruh. Kita dalam keadaan ruh murni. Belum ada badan materi. Badan materi itu menutupi. Itulah badan jasmani. Karena itu logis. Jika manusia nggak ingat pernah berbuat kontrak karena kita ada badan materi, paham? Tarekat amalan ahadah konkretnya gini, diikrarkan oleh manusia yang mukmin, yang hanya bertuhankan Allah. Setelah kelahirannya dunia, maka diikrarkan oleh orang yang sudah paham. Apa Pak ikrarnya? Pertama, azan. Diajanin. Setelah balik, syahadat. Diikrarkan lagi. Tuhan saya Allah, wakilnya Nabi. Wakilnya itu supaya selamat hidup jembatan. Maka sering selawat. Nah, sudah itu wujudnya apa Pak? Ditetapkan karena antum sudah berikrar tauhid sehari semalam, wajib hukumnya 17 kali sehari semalam menunaikan sholat wajib. Tepat waktu. Begitu Pak, itu perjanjian kita, namanya prakteknya makom ini sudah duduk di muahadah. Berat. Kita mesti ingat perjanjian tauhid, segala sesuatu nggak boleh sebab orang lain, hanya kepada untuk Allah, dagang untuk Allah, beristri untuk Allah. Berat kan? Tidak melepas dari 17 kewajiban. Tepat waktu lagi. Firmannya mana dasar praktek muahadah ini? Anu yang baca. Iya karena dulu iya karena stain Al-Fatihah ayat 6. Itu dasar dalilnya. Itu udah duduk di makom muahadah. Duduk. Apa artinya? Engkau semata wahai Allah yang kami sembah, dan engkau semata pula tempat kami menyandarkan permohonan, permintaan, pertolongan, keuntungan, hantu belau semua hanya Allah. Dagang untuk Allah. Anak karena Allah. Istri karena Allah. Saya dagang karena untuk istri saya supaya makan. Kecil. Menduakan Allah nggak? Praktekin nih kata antum yang muakabah, tapi nggak dipraktekin yang di atasnya. Memble antum.
praktek kelas 5, di praktek kelas 1, kelas 2 nggak ada. Mungkin nggak langsung kamu sekolah nongkrong di kelas 5. Gitu Pak. Udah tahu dong. Udah tahu. Ya. Betul kan? Doanya mana ikrar ini supaya mantep. Jangan melenceng kemana-mana kalau kita ada untung untuk istri, bukan untuk Allah. Walaupun jalannya untuk istri. Kenapa? Karena Allah nggak butuh uang. Baca Ikhwan Al-An'am surat 6 162 supaya cinta Allah datang kalau antum terus-terus hanya diarahkan kepada Allah. 162 Al-An'am suratnya 6. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi amalan mudahnya gimana? Tutup kadek, krek, dapet titi, masukan di saku, angkat tangan dalam hati. Apa yang dibaca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ikhtiarku, dagangku, hidupku, matiku untuk istri, untuk anak, enggak, untuk Allah Tuhan semesta alam. Dijamin antum kaya terus. Salah enggak dong? Itu namanya praktek mu'ah. Benar nggak Pak? Itu dia Pak. Itu makomnya sudah tinggi banget tuh. Makom kelima, mu'ahadah. Insya Allah Allah nolong. Karena di Fatihah ayat 5 ada permintaan pertolongan yang Allah tidak akan lepas dari janjinya. Ya. Nah. Udah pulang, udah selesai kaji. Ilmu hijibnya nggak perlu ditulis, praktekin sendiri. Udah kaya nggak usah ngaji. Benar nggak Pak? Makom ke-6 udah selesai itu ya, amalannya sudah semua, tiap makom itu ada amalan. Ini sering mendengar, sering dipotong sama ulama. Yang tadi itu sering dipotong dijadiin satu, padahal harus diurai satu-satu. Tingkatan ke-6 dalam menjalani kehidupan, seringlah bermujahadah. Ke-6 namanya mujahadah. Makin tinggi aja ya, bener nggak? Jangan disepelein Pak. Secara bahasa artinya sungguh-sungguh berjuang, tidak pernah mengeluh. Jangan cengeng. Kalau antum kekuatan spiritualnya sendiri ya, antum tuh gulung tikar, nggak ada yang datang, betul? Aku indah sahabat-sahabat sakit paru, sakit kapalo, doang sakit warui gitu, doang sakit kapalo. Mujahadahnya kelaui. Mujahadah sudah ada kekuatan sendiri, bahkan bisa menolong orang lain. Itu makom mujahadah. Duduk ya, kita bahas. Usaha maksimal untuk memerangi hawa nafsu, mendidik jiwa agar selalu taat kepada Allah itu jelas 1, 2, 3, 4, 5 sudah diamalin, maka naik ke mujahadah. Asal kata mujahadah berasal dari bahasa Arab jahada. Yujahidu mujahadah, itu usul katanya. Artinya mencurahkan segala kemampuan dan mau berkorban. Ini kaitannya dengan ibadah Idul Adha. Itu kuncinya.
mencakup perjuangan terus-menerus melawan kecenderungan maksiat, membersihkan diri dari sifat tercela, tidak melupakan makom-makom di atasnya. Kalau salah langsung kita mempunishkan diri, menghukum diri. Maka insya Allah antum bisa menolong orang banyak. Itu disebut mujahadah. Ya. Itulah menundukkan secara serius dengan pengorbanan hawa nafsu. Tentu tujuannya mutakin. Mujahadah ini tujuannya mutakin yang sangat tinggi. Sebetulnya amalan mujahadah ini amalan-amalan para wali. Konsisten, ya, tahu hidup itu hanya untuk Allah, ya. Jadi yang lainnya itu hanya jembatan, ya. Amalan tarekat mujahadah, amalannya bisa dilakukan secara jom'iyah harian, bisa dilakukan secara usbu'iyah mingguan, bisa dilakukan secara syarriyah bulanan, manakiban, ya, rutin mingguan, harian, zikiran, dengan sarana melakukan zikir. Kemudian aurat, yaitu amalan-amalan mujahadah untuk taat hanya kepada Allah saja, ya. Sungguh-sungguh hati melaksanakan kehidupan ini hanya untuk ibadah, berkarya amal soleh sesuai yang diperintahkan Allah. Itulah sekaligus menjadi amanat serta tujuan diciptakan kita. Dengan beribadah seperti itu, mengamalkan mujahadah, menjadikan diri hamba. Namanya bukan ahlul mujahadah, abdun. Baru antum disebut hamba Allah. Tulis sedekah, tulis hamba Allah. Munafikun, sebenarnya ingin diketahui abdun, hamba. Jadi kalau hamba itu ma'bud, Allah yang menjadikan. Sebagai konsekuensi manusia wajib berbakti, berkhidmat, melayani umat. Melayani umat wajib, khalifah. Mujahadah sarana menunjukkan ketaatan seorang hamba, maka antum dijadikan khalifah. Jadi manusia adalah selalu berdedikasi, berkarya optimal, bahwa kita harus menguntungkan orang lain, tidak merugikan orang lain. Berarti kita pasti dikayakan. Ini kata Allah, At-Taubah 105, baca. Itu dia makom mujahadah. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi gini Pak, orang yang sudah sampai makom mujahadah berarti sudah terrealisasikan keimanannya, semua yang mengatur Allah. Makanya Allah ridho. Makanya ada amalan mujahadah tapi tidak ditujukan karena memerlukan kemursidan. Dia harus bermursid tuh di mujahadah ini, karena ada amalan harian, amalan mingguan, amalan bulanan. Itu disebut mujahadah. Nah, kalau antum sudah sampai ke sini, maka antum akan diberi rusda. Apa itu rusda? Dibukakan hijab lahir, hijab gaib. Kalau antum nggak bisa ngasih makan 100 orang, dibukakan tuh sama Allah.
pasti ada jalan untuk memberi makan kepada 100 orang. Berarti antum dikayakan oleh Allah, itu rusda. Nah, jadi kalau antum sudah istiqomah sampai 5 pasti dapat tuh mujahadah. Ya. Selalu ingat kepada Allah kapan saja, di mana saja, tidak terpukau oleh bujuk rayu setan dan kehidupan dunia. Enggak. Maka setan menggoda tetap ada tapi dicuekin. Nah, orang yang mujahadah setan stres. Setan stres, Pak. Sehingga tak ada kewajiban yang diperintahkan, dilalaikan dan tidak larangan Allah, bilangkan tidak ada. Seneng aja dia. Jiwa yang memiliki rusda terus hadir dengan khusyuk. Inilah yang disebut kata Allah ya melalui hadis. Mereka yang sampai di makam mujahadah disebut mujahidin ala nafsini wa jawarihi. Ya, yaitu jadi mujahidin itu makomat mujahid, bukan perang. Apa ya? Menaklukkan hawa nafsu. Senang aja melakukan kebaikan, dikayakan tuh. Jadi mujahidin ala nafsi ini wajawarihi ya, yaitu as-saksu alladhi yakunu sadiqonan bimanan madamirihi wa afalihi, orang yang selalu bersungguh-sungguh dengan nuraninya dan gerakannya serius karena ditunjuki sama Allah. Jadi pengorbanannya tinggi, Pak. Karenanya ahli ini ada di Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan begini. Udah sampai makom ini Allah yang tahu, wallahu a'lam. Beliau berkata, "Man jayina jahiruhu bil mujahadati fa inna Allah sayuzainu batinahu bil mujahadati." Barang siapa yang menghias lahiriahnya dengan mujahadah, Allah akan memerintah, memperindah, memperkaya rahasia batin melalui musyahadah, penyingkapan tabir. Maka orang itu sudah dibukakan tabirnya melalui ilham, bukan wahyu. Kurang, begini jalannya. Tunjuki, itu buka tabir. Itu mendapat rusdah, bahasa syariatnya hidayah. Ya. Karena itu Imam Al-Qushairi An-Naisaburi membuat kitab khusus di makom ini ya, yang berjudul Risalatul Qushairiyah. Beliau berkata tentang mujahadah ya. Perkataannya, jiwa mempunyai 2 sifat ya, yang menghalanginya dalam mencari kebaikan. Jiwa pertama larut mengikuti hawa nafsu, jiwa kedua ingkar terhadap ketaatan. Manakala jiwa ditunggangi nafsu, turunkan makomatnya, wajib dikendalikan dengan kendali takwa dan menghukum jiwanya sendiri. Manakala jiwa bersikeras ingkar kepada kehendak Tuhan, wajib dilunakkan dengan menolak keinginan hawa nafsunya, kemudian menghukum kepada diri. Manakala jiwa bangkit memberontak, wajib ditaklukkan dengan musyahadah dan istighfar. Berontak nih, jangan lakukan itu, tabok aja, langsung istighfar. Dan itu biasanya langsung terhalang. Jadi banyak orang istighfar tapi masih ngamuk juga. Karena makomnya nggak tahu, Pak. Sesungguhnya bertahan dalam lapar, puasa. Bangun malam di 1/4 malam tahajud. Suatu yang mudah kalau sudah sampai di titik makom mujahadah. Sedangkan membina akhlak, membersihkan jiwa dari sesuatu yang mengotorinya sangat sulit karena belum duduk di makom mujahadah. Karenanya mujahadah adalah suatu keniscayaan kejar. Tidak sulit sebetulnya kalau merunut melalui standar operasi prosedurnya dari 1 sampai 5. Jangan terkejar-kejar. Ya. Disitulah mutakin kematangan iman, terbukanya hijab, menjadi orang yang takwa akan dapat kita realisasikan. Ini semua berdasarkan firman Allah di makom mujahadah. Dasarnya adalah Quran surat Kahf. Surat 50 ayat 16 sampai 18, 16, 17, 18. Iqra' iman.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya malaikat ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Antum sering nggak mengikuti kata ilham? Ilham aja nggak pernah kedengeran, karena belum duduk di mujahadah. Antum tahu nggak kalau malaikat itu pencatat itu nyatat terus, terasa nggak? Enggak kan? Karena belum sampai mujahadah, padahal itu jelas banget karena dekat dengan urat leher. Ya, itu dia mujahadah, berat ya. Kalau belum sampai ke situ, belum mujahadah, ya. Mujahil namanya tuh. Makin lama makin berat ngaji ya. Kerasa nggak? 3 aja deh. Ya. Muraqabah udah keren, Pak. Ya. Benar nggak? Ini udah 6 loh. Terakhir nih. Ke-7. Mau tahu ke-7? Apa ke-7? Mu'atabah, itulah malamat. Makom malamat. Malamat tahu malamat? Antum ngasih duit 100 juta, orang lain nggak tahu, tangan aja nggak tahu. Malamat. Antum jago tafsir, pas disuruh baca nggak bisa baca Quran, berani. Antum tetap menyalahkan diri antum. Itu malamat. Berani nggak? Disalahin aja nggak mau. Oh, makamnya malamat katanya. Ya kan coba. Menggadang deh. Nggak bisa. Tetap amalin. Kalau sudah 6 diamalin, nanti bisa malamat. Bah kalau baca doa, Aden lah kayu, baden banyak dijolimi, itu nggak malamat. Makumat. Atau makumat. Kumat saya itu. Pelajari. Malamat hidup. Itu makom berat loh. Tingkatan ke-7 namanya mu'atabah. Secara bahasa dalam Islam berarti mencela, mengkritik, menegur diri sendiri bahwa diri sendiri yang salah, yang lain benar. Kalau udah salah, udah tidak sholat, iya betul udah tidak sholat, padahalnya sholat. Kalau dia lama sih angkut dan bakaru ada nggak sholat katanya, hilang tuh makom tadi. Kerasa nggak berat ya Pak? Coba orang sekarang berani nggak disalahin? Ilmunya gini Pak, ilmunya gini, malamatnya ilmunya gini. Ya. Makom mu'atabah itu konteks penyucian jiwanya adalah salah satu murabata yang tertinggi, ya. Di mana seseorang secara aktif mencari kekurangan kesalahannya aja. Tiap hari, kesalahan Den. Tiap hari cari, oh itu kesalahan Den. Oh itu kesalahan. Bukan kebenaran. Bah aku ikan pari tidak naik-naik kok. Aca ciangnya. Oh salah, ada yang salah. Umpannya ndak caciang doh gitu. Ada yang salah. Baka dapat pari, betul kan? Dia lagi caciang.
Kama kajiko. Kira-kira itu Pak. Itu Pak. Ajan sampai tingkeko, bare. Dia tewali. Mengkritik jiwa atau mengkritik nafsu sendiri itu kan bentuk evaluasi yang ketat agar tidak menuruti hawa nafsu. Maka pas dibisikin hawa nafsu, payang gitu. Korin stres, bukan stres di sini, kalau di sini depresi. Pengganggu tuh depresi, bini depresi. Iyo dah lah makan. Alah, padahal lu makan depresi ndak bini. Lima udah makan. Dari Allah katanya. Kalau kecek itu, paruh apa jo. Depresi itu setan pengganggu. Ya gitu udah kok ya lu makan kitanya lah makan gitu ya. Betul enggak? Ya. Kau untuk balanjo agi nih 5.000 maju kuy dah. Tapi di bawah bantalnya 10 juta. Talo. Tanpa orang mengetahui, tangan saya tidak tahu dah bersedekah. Itu malamat muatabah. Ya. Jadi jelas hawa nafsu stres nggak? Bukan nggak ada, stres, mencela diri. Ya, jadi gini Pak, lidah kita itu mudah untuk mencela orang lain daripada mencela kita sendiri, betul kan? Logis kan? Berarti antum masih dipengaruhi oleh korin kan? Nah kelama paru jalan nangko. Ada lalu rui, hamba kelo itu, anda bisa apa itu Pak? Kacau tuh. Nah. Padahal pahami ya, lidah ini mudah mencela orang lain daripada diri sendiri. Padahal orang yang paling pertama untuk dicela, kata Allah, seharusnya diri antum sendiri. Bukan orang lain. Orang lain melakukan itu karena Allah ngizinin untuk ngingetin antum. Logika kita nerima nggak, bro? Tuh dia. An-nasu yamdahuna kalimaya yununahu bika fakuni antidaman nafsi kalima ta'limhu minha. Orang-orang yang memujimu itu karena apa yang mereka sangka ada pada dirimu. Dipuji andoang, keren nih, bisa membuat kayu orang. Dipuji andong, keren nih, karena bisa memendabi penyakit dari luar tanpa sakit. Banyak orang dipuji. Sebenarnya mereka tidak mengerti. Tubuh itu hanya pinjaman, Allah yang melakukannya, betul nggak Pak? Itu malamat Pak. Makanya pas ada memviralkannya, andung sumpahin lo jadi caciang. Tuh. Nggak kayak gitu Pak. Nan duduk si bare belum sampai ke siko Pak. Masih ada titipan. Karena mereka nggak mengerti. Benarkah dirimu seperti yang mereka bayangkan? Itu kata-kata Al-Hikam, Ibnu Athaillah. Keren nggak tuh? Kemudian Abdullah menjelaskan lagi, maka celakalah dirimu sendiri karena engkau mengetahui yang sebenarnya ada pada dirimu. Akui diri kita tuh nggak bisa, maka antum langsung menjadi tangan Allah. Paham? Itu dia Pak. Kata Ibnu Athaillah, kita lebih mengetahui kondisi diri kita sendiri dibandingkan orang lain. Jujur, jika diri kita tampak baik semata-mata karena Allah, orang tahu semua ini baik. Abah Anum tahu baik. Apakah begitu? Karena Allah menutupi aib-aibnya. Duduk. Iwan baik kok. Empatinya tinggi. Karena Allah menutupi aibnya. Iya kan? Nah, jadi benarlah ungkapan Muhammad bin Wasi. Laulan lil dunubi rihun majalasa ilayya ahadun. Seandainya dosa-dosa antum ada bau,
Antum ini dosanya diciptakan bau, buat dosa timbul bau. Maka tidak ada seorang pun yang mau duduk bersama kita. Keren nggak omongan itu? Misalnya, Andi punya dosa, disembunyiin tapi keluar bau. Wah, baik kok sadanya, wah. Kacau, Pak. Maaf. Kok contoh, betul nggak, Pak? Untung nggak diciptakan bau. Kebayang nggak nanti di akhirat dosa antum diciptakan menjadi bau? Digebukin, Pak. Bener ini. Maka di antara doa yang paling keren, praktekkan ini. Doa ini. Doa itu yang paling keren, niat cita-citanya jadi wali. Betul kan? Jangan tanggung-tanggung minta ke Allah kok kayak pengen duit. Kecil. Minta kaya sedunia, Pak, jadi wali, ngurusin orang banyak. Nanti endong share ya doanya ya. Doa terakhir ini pamungkas jangan diamalin. Kalau tidak ada ujian yang berat banget. Allahumma anta alamu minna bin nafsiyah wa ana alamu bin nafsiyah minhum. Masuk doa kedua. Tapi tidak diangkat tangan. Allahumma ja'ana khairan mimma jumununa waqfirli malayadamuna wala tu'akid dunia bima yakuluna. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Itu malamat. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik daripada yang mereka sangkakan. Dan ampunilah aku ya Allah terhadap apa yang mereka tidak ketahui tentang diriku. Dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Hadis riwayat Baihaqi bernomor 4876. Itu amalan pamungkas di makom ke-7 mu'atabah, ketabahan antum menjadi orang yang paling malamat. Keren. Lakukan aja amalan ini, Pak. Mencela diri sendiri penting. Melalaikan urusan hati akan berakibat rusaknya amal. Oleh sebab itu, seorang mukmin harus selalu mengintrospeksi dari awal sebelum sesudah melakukan amal. Siapa tahu ada cacat, penyakit yang tersembunyi yang kita tidak ketahui di dalam amal perbuatan kita. Sementara dia, si pelaku, tidak menyadarinya. Jadi kesimpulannya, walaupun antum sudah berprestasi sampai makomat ke-7, hari ke hari, esok, masa ke masa, kehidupan yang pendek ke dunia ini, ingat, hari esok itu bukan kantum setelah kaya. Hari esok itu juga berarti esok yang hakiki, akhirat. Dagang untuk akhirat. Sampai Pak, nikah itu untuk akhirat. Beranak itu untuk akhirat. Bekerja di mana saja untuk akhirat. Itu hari esok yang hakiki. Ingat, umur itu pendek, Pak. Itulah mutakin yang sudah mengamalkan 7 makomat: musyaratah, murakabah, muasyabah, muakabah, muahadah, mujahadah, muatabah. Walau alam syawab, mudah-mudahan walaupun berat tapi Anda harus menyampaikannya. Amalkan semampu antum dengan ikhlas. Insya Allah istiqomah dengan amalan berdasarkan tingkatan-tingkatannya akan justru walaupun sedikit itu yang akan berhasil. Tapi ilmu perlu dihabisi setinggi-tingginya. Amalan perlu minta tolong kepada Allah. Pahit dulu andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ke